Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siliwangi Motor. Saat ini saya akan melakukan atau sedang melakukan perjalanan menuju Kota Baru Parahyangan dari daerah Padalarang. Seperti biasa, sekedar mengingatkan saja sebelum melakukan aktivitas, mari kita awali dengan berdoa. Minimal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Siliwangi Motor yang non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Teman-teman, kali ini kita mendapatkan keluhan dari seorang customer yang berada di Kota Baru Parahyangan, yaitu mobilnya tidak bisa hidup katanya. Dan mobilnya ini 206 Matic. Namun dalam hal ini kita sering mendapatkan keluhan antara tidak bisa hidup, kebanyakan bicaranya tidak bisa hidup, padahal kadang-kadang ada dua pengertian, yaitu tidak bisa starter atau tidak bisa hidup. Sini kalau menurut saya perbedaannya itu kalau tidak bisa starter, jadi ketika di starter itu tidak ada reaksi apapun. Ketika kita nyalakan starter, itu mobil tidak ada reaksi apapun. Namun kalau tidak bisa hidup, bisa di starter tapi mobil tidak hidup. Nah, yang pertama kita akan ngobrol masalah tidak bisa starter. Kalau tidak bisa starter, artinya itu ada dua kemungkinan, antara baterai lemah, tidak ada strum, atau motor starter yang rusak. Dan untuk membuktikannya itu tinggal, tapi ini khususnya untuk di mobil manual ya. Di mobil manual itu seandainya ada keluhan tidak bisa starter, itu kita tinggal dorong aja seperti mobil balap lah. Kita bahasa ininya bengkelnya jongklok. Yaitu kita masukin gigi 2, kemudian mobil didorong, kita lepaskan kopling, biasanya mobil hidup. Nah, kalau mobil hidup artinya itu mobil bisa hidup tapi tidak bisa di starter, berarti yang rusak motor starter ya. Itu ya Mang Didin. Oh ya, dan kali ini saya ditemani oleh Mang Didin. Lain lagi kalau dengan tidak bisa hidup. Kalau tidak bisa hidup artinya motor ketika di on, maksudnya kunci kontak ketika di on itu bisa ada reaksi, seperti ada reaksi cengenges bunyi motor starternya, tetapi mesin tidak mau hidup. Nah, itu yang kita sebut tidak mau hidup atau tidak bisa hidup. Dan untuk 206 ini yang akan sekarang kita datangi itu kebetulan jenisnya Matic, jadi tidak bisa didorong. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti saja videonya terus. Apa sebenarnya yang terjadi dengan 206 ini? Kita akan masuk ke kendaraan yang seperti ini, menuju pas dari kendaraan Tongkau Barat sekali ini. Dan teman-teman, mendung seperti akan turun hujan. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, seandainya mobil tidak bisa hidup, otomatis tidak bisa seandainya mobil tidak bisa starter, itu otomatis tidak akan bisa hidup. Karena starternya aja udah susah, berarti tidak bisa hidup. Benernya Mang. Lain lagi kalau bisa starter, mungkin bisa hidup, bisa tidak gitu. Nah, tapi kalau untuk di otomatis itu kan ada yang namanya multifunction switch ya. Kalau untuk di tipe Matic AL4, di tipe Matic AL4 itu ada multifunction switch yang fungsinya untuk pengaman. Salah satu fungsinya yaitu untuk pengaman supaya kita tidak bisa men-starter saat shifter berada di posisi mana saja. Jadi hanya bisa di-starter di saat posisi parking ataupun netral. Bisa saja dari ada kerusakan dari multifunction switch, jadi tidak mengakibatkan mobil tidak bisa di-starter. Makan master.
806. Nah ini mobilnya nih 206 warna hitam. Dan di sebelahnya, nah yang ini nih teman-teman, dan sebelahnya ini ada 307 Sporty, sudah buluk nih karena mungkin sudah mogok atau bagaimana, kita tidak tahu nih. Oke, kita langsung ke sini aja nih, rumah yang punya dulu. Nah, ini teman-teman ada 307 juga ya di depannya. Kita langsung saja cek mobilnya, ada apa nih. Kedua mobil sudah sangat memprihatinkan kondisinya seperti ini. Kita langsung cek dulu bisa starter atau tidak. Mungkin starter lainnya. Kontak ada, tetapi ketika saya on kunci kontak tidak ada reaksi apa-apa. Nah ini artinya tidak bisa starter dan otomatis tidak akan hidup. Kita tidak keluarin PPS, kita cek saja dulu bagian-bagian yang berhubungan dengan kebiasaan. Sudah pada rembes olinya karena ibu ini sudah punya mobil baru, mobil lain, tetapi mobil ini juga untuk dijual, juga dia sayang, namun pada akhirnya terbengkalai. Kasihan sekali kondisi mesinnya seperti ini. Dan bagian atas kabin juga sudah kusam catnya karena dihujankan, dipanaskan terus. Mang Didin sudah menjamper starter, coba kita coba tes ya. Tidak ada Mang Didin. Tuh. Strumna ya. Barusan yang dilakukan Mang Didin itu bukan menjamper tapi mengecek arus setrum ke dinamo starter ada atau tidak. Ternyata arusnya ada positif ke switch starter atau biasa dibilang atau istilahnya bendik starter. Nah ini kita coba langsungkan arus positif negatifnya disambungkan di starter. Ternyata starternya konslet yang lain ya, konslet. Ada percikan api. Ada kemungkinan besar ini magnetnya lepas sehingga starter magnet tidak bisa berputar. Coba kita ketok-ketok dulu supaya magnetnya melonggar. Setelah magnetnya diketok-ketok atau dinamo starternya diketok-ketok, ternyata hidup. Jadi artinya ini kerusakannya dari motor starter. Kemungkinan besar magnetnya itu lepas, jadi mengganjal kepada apa tuh kumparan dinamo tuh namanya, angker dinamo, sehingga dinamo tidak bisa bergerak. Nah, setelah tadi diketok-ketok terus di jumper dia mau hidup, sekarang kita sambungkan soket arus positifnya ke bendik starter dan kita coba starter dari kunci kontak. Terus tersambung Mang Didin tajannya. Oke, cobaannya. Kita coba starter melalui kunci kontak. Oh, dan bisa hidup. Jadi, nah itulah alasannya kenapa motor starter Peugeot suka diketok-ketok. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Bisa hidup dan kita belum mengecek oli dan air. Mobil ini udah lama nggak dipakai, sampai bannya pun kempes. Teman-teman, bannya sampai kempes. Ini kondisi air radiator pun berkurangnya sangat banyak. Kalau oli ya masih cukup lah, oli masih cukup. Jadi sebelum bukan lebih lama, kita isi airnya dulu. Oli power steering Dit? Oli coba minyak rem Dit? Cukup. Minyak rem juga masih cukup. Ya beginilah teman-teman, kalau mobil sudah dijogrokkan tapi sayang untuk dijual. Nah ini mobil barunya. Mobil barunya ini Mang Didin, mobil barunya ibu. Sekarang coba kita hidupkan kembali. Sudah
sudah mulai cekur. Artinya si motor starternya sudah tidak lengket lagi. Kalau pengisian bagus ya, dinamo pengisiannya 14,0. Artinya alternator itu normal. Cuma karena jarang dihidupkan, aki tadi berat. Dan berat di sini karena dinamo starter yang berat. Jadi karena aki seperti aki yang jelek, kurang bagus. Wah, jadi untuk mengganti ban pun beliau harus memanggil kita karena ya tidak bisa mendongkrak. Jadi Mang Didin lagi membuka ban serep. Buka ban serep Mang Didin. Rebel bekas, juga ada filter bekas. Semuanya bekas kita ganti. Karena kita mengenal Ibu Rizke ini sudah lebih dari 7 tahun mungkin ya, kurang lebih. Ganti dulu ban. Sambil Bang Didin mengganti ban nih, saya cek fan AC ternyata tidak nyala. Fannya mati ketika saya on-kan AC. Oh, baru nyala. Jadi nyalanya telat, lambat. Alhamdulillah nyala. Oh, ini teman-teman, ternyata AC-nya tidak dingin. Jadi walaupun kompresor AC-nya nyala, tetapi kita on-kan AC, keluarnya udara panas. Panas sekali, AC-nya tidak dingin sama sekali. Ada kemungkinan evaporator bocor. Karena sebelumnya pun mobil ini sering tambah freon terus. Setiap 2 minggu sekali ya. Jadi ini harus buka dashboard, kita ganti evaporatornya. Minta ibunya mau atau enggak. Teman-teman, ini ban yang akan kita ganti sampai ada sarang semutnya, sampai bersarang semut karena saking sudah tidak dipakai. Ganti ban cadangan. Nah, teman-teman, yang tidak ada sarang nyata, kenapa mobil ini dalam kondisi jogrok ini dihidupkan dan ban yang kempes diganti. Si ibunya itu mau pindah rumah, jadi mobilnya harus dibawa. Aduh, kirain mau dikasihin ke Mang Didin, ini mobil masih dibawa juga nih. Nah, senasib dengan mobil yang ada di seberang. Itu 307 Sporty. Saya sudah lihat mungkin ada setahun sudah menjogrok di depan rumah. Karena saya sering mondar-mandir atau bolak-balik ke rumah Ibu Rizke untuk sekedar mengecek 206-nya ini. Sok teh mangga. Mobilnya mau dipindah. Ya, dia bergerak menuju rumah baru. Ya, mudah-mudahan akan saya bilangin kayak gini supaya dijual ke saya maksudnya. Siapa tahu dapat murni dari barang jogrok. 2 unit nih guys, mobil jogrok. Dan tugas kita akan kembali pulang ke bengkel Siliwangi Motor. Suasana pemukiman di ini Bapak Satpamnya ramah-ramah di komplek ini. Ya, atur nuhun ya Pak ya. Ya, assalamualaikum. Siliwangi Motor, sekarang saya sudah berada di bengkel lagi. Tadi setelah melakukan pekerjaan storing di Kota Baru Parahyangan, jadi kesimpulannya atau ceritanya ini kenapa motor starter Peugeot khususnya suka diketok-ketok. Nah, penyebabnya yaitu satu, dikarenakan magnet atau kumparan magnet yang mengelilingi angker motor starter biasanya lepas atau copot sehingga mengganjal kepada putaran angker motor starter. Dan yang kedua, penyebabnya itu bisa saja dari bendik atau switch motor starternya koneksinya sudah lemah sehingga ketika diketok-ketok koneksinya menjadi bagus, atau yang tadinya kotor kotorannya menjadi hilang ya, sehingga menimbulkan atau membuat koneksinya menjadi bagus kembali. Mungkin kira-kira itu saja penjelasan dari saya mengenai motor starter. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.